Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Arum Putri Wilinda, Ratna Samalia, Elsa Noviana, dan Ilman Suhufin Bukaroma. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang makna sastra. Sastra adalah ungkapan ekspresi manusia berupa karya tulisan atau lisan berdasarkan pemikiran, pendapat, pengalaman, hingga keperasaan dalam bentuk yang imajinatif, cerminan kenyataan atau data asli yang dibalut dalam kemasan estetis melalui media bahasa. Dan yang akan saya bahas adalah filsafat dan sastra. Kendati ada konsensus umum bahwa segala sesuatu dalam bidang dunia pemikiran, termasuk sastra, berawal dari filsafat. Tetapi hubungan antara filsafat dan sastra dapat menimbulkan permasalahan tersendiri. Pada zaman dahulu, dalam sastra hanya ada genre puisi. Bahkan drama pun ditulis dalam bentuk puisi karena itu puisi pada waktu bermakna sastra. Nah, kedudukan filsafat dan sastra ini sama. Maka dalam studi sastra ada istilah filsafat dan sastra. Sastra dalam filsafat dan filsafat dalam sastra. Filsafat dan sastra menekankan bahwa filsafat dan sastra itu sejajar. Sedangkan sastra dalam filsafat menunjukkan bahwa filsafat dapat pula bermuatan sastra. Jadi filsafat ini bisa disimpulkan dia itu lebih mencari hakikat dari hidup manusia, sedangkan sastra itu hanya sebatas hal-hal umum dan tidak lebih dalam dari filsafat. Nah, selanjutnya adalah filsafat dalam sastra. Nampak pada karya sastra pada filsuf. Juga mempunyai kedudukan sebagai pengarang. Contohnya adalah dari Jean-Jacques Sartre dan Albert Camus, tidak lain adalah filsuf eksistensialisme, juga absurdisme melalui karya filsafatnya, mitos, Sisyphus. Dijabarkan filsafat absurdismenya sebuah filsafat yang memaparkan bahwa hidup adalah absurd, sia-sia, dan tidak bermanfaat. Nah, selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Elsa Noviana. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Noviana. Saya di sini akan melanjutkan materi dari saudari Arum Putri, yaitu mengenai sastra dan pemikiran. Baik sastra maupun filsafat, keduanya mengemukakan pemikiran-pemikiran. Maka dari itu, baik sastra maupun filsafat adalah dua pemikiran dan keduanya masuk ke dalam sejarah pemikiran. Oke, kita next. Filsafat dalam sejarah pemikiran mempunyai kedudukan yang tinggi, sementara sastra menempati kedudukan yang lebih rendah dari filsafat. Oleh karena itu, pemikir-pemikir besar masuk dalam filsafat. Sedangkan para penyair tidak lain hanyalah pemikir-pemikir kecil atau turunan pemikir-pemikir besar. Maka penyair itu masuk ke dalam sastra. Filsafat berkaitan dengan sistem-sistem besar. Sastra berkaitan dengan bagian dari sistem-sistem besar itu. Jadi sastra itu hanya bagian dari sistem-sistem besar tersebut ya. Oke, next. Pengarang drama Christopher Marlowe dalam drama-dramanya misalnya Dr. Faustus and Tamberlane the Great hanya menyuarakan gaung sistem besar yang ada dalam filsafat pada zamannya, yaitu skeptisisme dan ateisme Italia. Penyair John Dryden, contoh lainnya, tahu banyak mengenai teologi, skeptisisme, dan dealisme pada zamannya. Puisi John Dryden tidak lain adalah gaung dari pemikiran besar yang dikenal Dryden sendiri pada masa itu. Oke, next. Di sini ada tiga tipe dalam sejarah pemikiran. Apa saja sih? Oke, yang pertama positivisme, yang kedua idealisme objektif, dan yang terakhir idealisme dualistik. Oke, kita bahas satu persatu ya. Positivisme itu adalah positivisme berasal dari pemikiran Demokritus, Lucretius, Hobbes, ahli-ahli ensiklopedia Prancis, tokoh-tokoh materialisme, dan positivisme modern. Positivisme di sini menerangkan hal-hal yang bersifat spiritual dengan mengacu pada dunia fisik. Sedangkan idealisme objektif seperti pemikiran Heraclitus, Spinoza, Leibniz,
Killing dan Hegel dengan melihat kenyataan di luar konflik antara nilai dan keberadaan. Dan yang terakhir adalah idealisme dualistik, yaitu bisa disebut juga sebagai idealisme kebebasan yang yang mencakup pemikiran Plato, ahli-ahli teologi Kristen, Kant, dan Fichte menekankan kebebasan jiwa. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ratna Amalia. Terima kasih. Oke, saya Ratna Amalia akan melanjutkan penjelasan dari Elsa Noviana, yaitu mimesis. Sebagai sebuah dunia pemikiran, sastra tidak bisa melepaskan diri dari keadaan lingkungannya. Oleh karena itu, sastra pada hakikatnya adalah sebuah mimesis, yaitu tiruan belaka dari realita. Plato, dalam bukunya yang berjudul Republik, mengungkapkan konsepnya mengenai mimesis. Semua karya seni, termasuk sastra, adalah tiruan dari realita. Seniman menganggap bahwa dia dapat menangkap realita dan menirukan realita itu dalam karya seninya, tetapi sebenarnya seniman hanya mampu memiliki ide mengenai realita itu tanpa memiliki kemampuan untuk menangkap realita itu sendiri. Sedangkan menurut muridnya, yaitu Aristoteles, berpendapat bahwa dalam menirukan realita, sebenarnya seniman terlibat dalam proses kreatif untuk menciptakan sesuatu yang berdasarkan realita yang ditangkapnya. Semua teori mimesis setelah Plato dan Aristoteles pada hakikatnya bersumber dari konsep Plato dan Aristoteles dengan versi yang berbeda. Marxisme, Leninisme, realisme sosialisme, George Lukács, Bertolt Brecht, Lucien Goldman, dan sekian banyak teoritisi lain pada dasarnya tetap mengacu pada Plato dan Aristoteles. Namun, seperti yang sudah saya jelaskan, pendapat dari Plato dan Aristoteles sedikit berbeda. Yang selanjutnya yaitu ada fiksionalitas. Semua karya sastra dengan demikian mau tidak mau merupakan fiksi. Dalam bahasa Indonesia itu cerita rekaan, yaitu karya yang mengandung imajinasi dari seniman. Kendati masing-masing sastrawan mempunyai gagasan dan tujuan masing-masing, pada dasarnya fiksionalitas tidak dapat membebaskan diri dari yang pertama itu masalah nasib, yaitu hubungan antara kebebasan dan keterpaksaan dalam menghadapi orang lain, kelompok, lembaga, dan lain-lain. Yang kedua, ada masalah keagamaan, kepercayaan, perlindungan dari atas, keselamatan, dan lain-lain. Perlindungan dari atas itu maksudnya dari Tuhan ya. Yang ketiga itu ada masalah alam, yaitu hubungan manusia dengan alam, mitos, alam gaib, dan lain-lain. Yang keempat ada masalah manusia, yaitu masalah dalam hubungannya dengan cinta kasih, kebahagiaan, kematian, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada masalah masyarakat, keluarga dan negara dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak mungkin melepaskan diri dari hal-hal itu. Sekian dari saya, mungkin akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya lain, yaitu Ilman Sufim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone, and today I'm gonna just carry on the presentation. The last slide is the Wellsting Q and the Word and View. Sastra sebagai dunia pemikiran mau tidak mau lepas dari Wellsting and Word and Review. The Chow mencakup pemikiran-pemikiran filosofi dicampurkan dengan sikap atau pengambilan sikap, dan Word adalah pandangan dunia. Dan sekarang bagi saya sebagaimana manusia itu harus mengemukakan oleh
peraturan yang mengenai strukturalisasi gramatik. And then kalau baik well change you maupun word the view itu tidak dapat melepas diri dari mimesis atau mengatakan realita dalam karya sastra. Pandangan dunia itu sangat realita, inilah pandangan dunia yang sebenarnya gitu. Jadi dunia itu ya kayak gini. And the next itu yaitu word review adalah pandangan dunia perang yang sebagaimana itu ya seperti dunia perang itu selagi dapat topeng tintih, well change itu akan mendapatkan tekanan. Nah, pada umumnya sekaligus word the review itu nampak lebih jelas daripada well the change. And that's all from me. Wassalamualaikum. Okay, that's all for our presentation. If we have the mistake, I'm so sorry. Apologize. And we apologize. And thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.